apakah ada pengaruh COVID-19 terhadap perubahan perilaku keagamaan dan kebudayaan masyarakat? Ya, jawabannya ya ada. Kemudian bagaimana mengukur adanya keterpengaruhan perilaku keagamaan dan budaya masyarakat akibat COVID-19 ini? Ini perlu dijawab dengan instrumen riset yang komprehensif. Dalam amatan saya, selama terjadi COVID-19 ini, ya mohon dikoreksi nanti jika kurang tepat, bahwa ada minimal 4 tipologi masyarakat dalam melihat, merespon, menyikapi ya COVID-19 ini. Pertama, ada yang disebut dengan masyarakat splinter. Saya meminjam istilahnya Prof. Azra dengan istilah masyarakat splinter. Masyarakat splinter ini adalah kalangan umat beragama yang selalu berbeda pemikirannya, praktek keagamaannya dengan arus utama, mainstream, mayoritas penganut agama. Hal ini juga terjadi di berbagai penganut agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Dalam hal ini, masyarakat splinter ini memang selalu kontraproduktif dalam hal membendung COVID-19. Dan tipe masyarakat ini ya sulit diatur, susah diatur. Kenapa? Karena berangkat dari ya konsep pemikirannya sendiri. Nah, ini perlu strategi khusus untuk menangani masyarakat yang bertipologi masyarakat splinter ini. Yang kedua adalah masyarakat follower. Ya, saya minjam istilahnya Prof. Amin Abdullah atau Prof. Hamdan Zulhani, seorang rektor UIN Makassar. Beliau mengatakan bahwa masyarakat kita juga terlepas dari masyarakat follower. Masyarakat istilahnya Imam Ghazali adalah al-ummah al-amma, mujtama' al-am, masyarakat umum, masyarakat yang hanya praktik ikut-ikutan. Ya, praktik agamanya banyak ditemukan di tengah masyarakat, sehingga wajar ya masyarakat yang bertipologi follower ini hanya ngikut-ngikut ini ya hanya ngikut kepada pemahaman anutannya. Jika nganut kepada suatu konsep pemahaman yang radikal, dia ikut radikal. Jika ngikut kepada masyarakat yang pemahamannya terhadap COVID-19 hanya persoalan sofistik, teologis semata, maka dia ikut seperti itu. Dan inilah kasus yang terjadi di Jamaah Tabligh, kalau boleh kita sebut seperti itu, karena ini sangat dampak kayaknya besar terhadap penyebaran virus COVID-19 ini. Bukan berarti Jamaah Tablighnya, tapi personalnya yang secara pemahaman keagamaannya sangat ya literistik, ya sangat ya literal, tidak melihat bahwa penyakit ya COVID-19 ini adalah bukan senjata ya seperti bahasanya Pak Dr. Swaidi, ya, bukan semata sebagai jundun min junudillah, tentara dan tentara Allah, tapi ini adalah penyakit secara saintifik, harus diselesaikan secara saintifik. Ya, pendekatan nalar formalistik saintifik itulah yang memang harus ya diberikan pemahaman kepada pemahaman masyarakat yang sifatnya ya followership ini, yang ngikut-ngikut saja atau taklid buta kalau istilah Imam Syafi'i. Ini tipologi yang kedua, mungkin nanti bisa berkembang hal seperti itu di masyarakat, baik masyarakat nasional Indonesia maupun masyarakat global. Saya kira tipologinya seperti itu, sehingga protap COVID-19 itu harus physical distancing dan seterusnya itu menjadi treatment yang paling utama untuk terhindar dari COVID-19 ini. Dan itu masyarakat susah diatur dalam konteks untuk tidak berkumpul itu. Kemudian tipologi yang ketiga, ya ada masyarakat obedient. Kalau bahasa Jawanya masyarakat manut, nurut. Kalau bahasa Sasaknya manut, nurut. Ya, masyarakat yang bertipologi manut ini adalah lebih kepada ketaatan dan kemanutannya terhadap konstruk-konstruk lokalitas dan kulturalitas. Ada konstruk-konstruk lokalitas dan kulturalitas ini adalah sesuatu yang berkembang di masyarakat. Maka pendekatan budaya itu sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya pandemi COVID-19 ini. Tidak lagi diperlukan qala Allah, qala Rasul, qala ulama dalam hal mendekati masyarakat yang seperti ini. Harus betul-betul persuasif, ya induktif, kemudian bagaimana masyarakat memahami
secara secara komprehensif, sehingga pemahaman ini masyarakat ini bisa diarahkan. Masyarakat yang obedient ini sangat bisa diarahkan untuk bisa ya beradaptasi dengan lingkungannya. Yang berikutnya adalah yang terakhir, tipologi masyarakat dalam melihat dan mencermati COVID-19 ini adalah masyarakat ya moderatis. Istilah saya masyarakat moderatis ini adalah masyarakat yang care and aware, masyarakat yang peduli dan merasa untuk menjaga diri dan menjaga orang lain. Dan ini masyarakat ini perlu diberikan ruang yang lebih luas dalam konteks praktik keagamaan. Sebab ranah masyarakat moderatis ini adalah dia sudah beranjak dari bertipologi pada perubahan paradigmatik ya teologis menuju paradigmatik empirik, sosiologis, praksis. Jadi tidak lagi bahwa saya serahkan kepada Allah, ini adalah takdir dari Allah, ini nasib dari Allah. Orang-orang yang berpikir moderatis ini adalah dia sudah ya mengeluarkan potensi naratifnya menuju perubahan yang lebih transformatif. Dalam hal ini paradigmatik empirik, sosiologis, praksis menjadi acuan di dalam melihat fenomena masyarakat yang sifatnya moderatif. Lantas bagaimana negara memberikan guidance terhadap masyarakat yang bertipologi tadi. Tadi Mas Sohadi Khalil sudah menjelaskan tentang respon pemerintah dan lembaga-lembaga formal keagamaan terkait dengan COVID-19 ini. Ya, saya punya tulisan tentang itu, minimal ada 7 kelembagaan ya formal keagamaan yang responsif terhadap COVID-19 ini. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Faidi terkait tentang gimana responsifnya Konghucu terhadap ya, COVID-19 untuk memprotek masyarakat Konghucu dari COVID-19 ini. Di kalangan kita, ya ormas Islam di Indonesia semuanya responsif, dari NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, kemudian Wedah Islamiyah, pokoknya ormas-ormas Islam ini sudah bergerak kepada ranah modernitas, ranah pemikiran yang moderatis, di mana masyarakat dalam ini masyarakat elitis yang dikomandai oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai perkumpulan seluruh ormas-ormas Islam di Indonesia telah mengeluarkan minimal Majelis Ulama itu sudah mengeluarkan 3 instruksi terkait tentang COVID-19 ini. Pertama sifatnya himbauan, kedua adalah kebijakan keputusan hukum ibadah, kemudian yang ketiga adalah terkait tentang penanganan pasien COVID-19, penanganan praktek ibadah bagi tenaga medis, kemudian bagaimana tata pelaksana jenazah dan pemakaman bagi korban COVID-19. Itu bukti dari masyarakat elitis MUI yang didukung oleh ormas-ormas Islam di Indonesia dalam rangka bersatu untuk menghilangkan kegagapan sosial, kegagetan sosial, kepanikan sosial, kegagaman sosial, ya bahkan bersatu untuk menyelesaikan ya penjeritan sosial, istilahnya Pak Dr. Hamdi tadi, penjeritan sosial. Kenapa? Karena akibat dari COVID-19 ini berpengaruh kepada ya aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan praktek keagamaan, sehingga para elitis ini harus bersatu padu dalam satu konsep dan ketegasan. Menurut saya inilah yang perlu hard power pemerintah ya dalam mengatasi masalah-masalah yang disebabkan oleh akses COVID-19 ini. Hard power yang saya maksud sini adalah ada persoalan secara sinergitas ya. Pertama, tidak terlepas dari cara pemerintah untuk melihat persoalan ini secara
persuasif, edukatif. Pertama perlu ada soft power tentu. Negara berupaya persuasi, edukasi kepada masyarakat ya sebelum melakukan hard power, yaitu secara produktif, penegakan hukum secara jelas, sehingga masyarakat merasa ya memiliki kepedulian ya terhadap akibat dari COVID-19 ini. Dan perlu ada hal-hal yang strategis. Misalnya Majelis Ulama juga jadi masukan Majelis Ulama bahwa supaya jangan mengeluarkan fatwa yang ambigu. Yang saya maksud fatwa ambigu ini adalah ada klasifikasi klaster-klaster, ada klaster zona merah, zona hijau, ya. Inilah yang menyebabkan terjadi interpretasi di tengah masyarakat. Persoalan ini kalau memang sudah dipertegas oleh negara bahwa ini adalah musuh bersama, penyakit agama yang sangat berbahaya, sehingga ini perlu tegas, ya. Semuanya dilarang selama ada ilah, ada penyebab, ada sebab terjadinya perubahan praktek keagamaan. Jadi wujudul ilah, ada ilat-ilatnya. Sehingga fatwa-fatwa ulama-ulama kita, ulama Azhar misalnya, yang getol mengeluarkan fatwa-fatwa tentang bolehnya sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah dengan keluarga, kemudian tadarus di rumah bersama keluarga, tarawih dengan keluarga di rumah, bahkan sholat Idul Fitri pun di rumah. Selama COVID-19 ini ya berdampak terhadap ya masalah ammah, terutama masalah kesehatan. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam konteks memberikan hard power maupun soft power terhadap perilaku masyarakat itu. Ya, yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa sekali lagi polarisasi masyarakat kita ini tidak terlepas dari pemahaman substantif mereka terhadap hukum-hukum agama. Ya. Di prakteknya di Indonesia misalnya, polarisasi masyarakat di Indonesia ini kan tidak lepas dari dua pemahaman ya. Pemahaman tentang bagaimana pemahaman fikih substantif. Ya, fikih substantif ini adalah bagaimana fikih itu berdialektika dengan realitas empiris sosial masyarakat. Tidak lagi rigid, kaku, jumud, ya eksklusif, tapi masyarakat harus mampu ya memahami persoalan-persoalan ini secara maslahah ammah, ya kemaslahatan umum lebih utama dari hanya kemaslahatan pribadi atau kesalehan personal individual. Nah, polarisasi pemahaman fikih substantif ini relatif lebih enjoy untuk diajak ya menaati aturan ya aturan pemerintah maupun ajaran Majelis Ulama. Kenapa? Karena paham tentang bahaya pandemi COVID-19 itu adalah membahayakan ya nyawa dan membahayakan orang lain dalam berbagai macam teori-teori usul fikih terkait tentang itu. Sehingga pemahaman fikih substantif ini perlu menjadi praktek kebiasaan masyarakat kita. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga masyarakat kita yang berpraktek pemahaman fikih literatif, an-nusus al-juz'iyah kalau istilah ya Imam Syafi'i, ya, bahwa dia hanya memahami penggalan-penggalan nas ya sesuai dengan pemahaman yang sangat rigid, kaku, yang tidak bisa berdialektik dengan realitas empiris sosial.